Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membagikan pengalaman melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Expander Cross yang tipe premium package warna hitam kepada konsumen kami, Bapak Aden, dari wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, kira-kira seperti apakah prosesnya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Alhamdulillah, terima kasih Mas Niam sudah diantar mobilnya dengan selamat. Nah, barusan itu konsumen saya Pak Hadi dari daerah Blora. Tahun kemarin beliau membeli mobil Mitsubishi Expander Cross tipe premium package warna putih. Pada bulan Juni kemarin, beliau memberikan informasi kepada saya bahwa kakak beliau yaitu Pak Aden yang tinggal di daerah Gunung Kidul sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander Cross premium warna hitam. Atas rekomendasi dari Pak Hadi, Pak Aden pun langsung melakukan pemesanan. Sekitar pertengahan Juli ini, mobil Expander Cross premium warna hitam yang beliau pesan alhamdulillah sudah datang. Pak Aden pun langsung melakukan pelunasan. Nah, di sini kami juga langsung melakukan persiapan unit, mulai dari gesek nomor rangka dan nomor mesin untuk pendaftaran STNK. Lalu dilanjutkan dengan pengecekan unit atau istilahnya pre-delivery inspection. Ini merupakan pengecekan sebelum mobil dikirim ke konsumen. Setelah pengecekan dan juga proses gesek nomor rangka mesinnya selesai, kami lanjutkan dengan proses administrasi. Alhamdulillah untuk semua prosesnya berjalan dengan lancar. Nah, di sini mobil Mitsubishi Expander beliau sudah siap untuk dikirim. Seperti biasa sebelum dikirim kami melakukan pengecekan. Pertama kami cek untuk bagian eksterior, mulai dari bagian depan sampai kemudian bagian atas. Insya Allah semuanya dalam kondisi aman. Kemudian sekarang kita ke interior bagian depan. Nah, di sini untuk interior bagian depannya juga semuanya dalam kondisi bersih. Termasuk untuk bagian atapnya semuanya dalam kondisi bersih. Untuk joknya juga masih dalam kondisi plastikan semua. Dari baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Nah, di sini untuk berkas-berkasnya kami letakkan di baris kedua. Yang pertama ada perlengkapan mulai dari kotak PTKK, kemudian di sini ada buku petunjuk unit, kartu garansi kaca film, buku servis, lalu ada APAR serta STCK dan juga berkas-berkas lainnya. Untuk bagian atap semuanya dalam kondisi bersih, termasuk untuk baris ketiga semuanya juga dalam kondisi aman. Untuk joknya dalam kondisi plastikan semua. Insya Allah sudah siap untuk diserah terimakan. Terakhir kita lanjutkan pengecekan ke bagian bagasi. Untuk bagian bagasi seperti biasa kita cek untuk toolkit dan juga dongkrak. Nah, di sini untuk toolkit serta dongkrak semuanya dalam kondisi lengkap, terpasang dengan baik. Untuk bagian bagasinya juga dalam kondisi bersih. Nah, dari bagasi kita lanjut ke bagian bawah untuk mengecek bagian ban serep. Untuk ban serepnya kondisi terpasang. Untuk ban serep yang digunakan pada Expander Cross ini menggunakan ban serep jenis velg racing. Untuk sisi samping kiri juga kondisinya aman. Untuk bagian eksterior, nah insya Allah mobil ini sudah siap diserah terimakan kepada Pak Aden. Untuk rumah beliau ini berada di Gunung Kidul. Nah, di sini kami melakukan perjalanan mulai dari dinner kami sekitar jam 1 siang. Untuk rumah beliau ini berada di daerah Wonosari. Kemungkinan untuk estimasi perjalanannya sekitar 3-4 jam. Jadi perkiraan kami kemungkinan sekitar jam 3 sore sudah sampai di rumah beliau. Untuk jalur yang kami lalui seperti biasa, kami melalui jalur utama yaitu dari Kartasura menuju ke Klaten terlebih dahulu. Tetapi sebelum sampai di kota Klaten, kami belok ke kiri ke daerah Bisole. Pak Aden sendiri sebelumnya ternyata sudah melakukan pemesanan mobil Mitsubishi Expander Cross Premium ini ke salah satu dealer di Jogja. Menurut informasi dari beliau, sebenarnya Pak Aden ini sudah melakukan pemesanan dari bulan Maret, tetapi ternyata sampai bulan Juni belum juga ada kabar. Kemudian setelah dilakukan diskusi dengan dealer bersangkutan, akhirnya disepakati untuk proses pemesanannya dilakukan pembatalan. Barulah kemudian beliau melakukan pemesanan di tempat kami. Nah, sebenarnya di tempat kami juga ada keterlambatan karena menurut estimasi sebenarnya untuk pemesanan di awal Juni kemungkinan unitnya datang sekitar tanggal 25 Juni. Tapi berhubung kemarin sempat ada perubahan PPNBM dari PPNBM 50% kemudian dikembalikan lagi menjadi 100%. Akhirnya dari pihak pabrik sempat menghold untuk kedatangan unit untuk memastikan terlebih dahulu masalah PPNBM-nya. Jadi untuk proses serah terimanya ini pun ada keterlambatan, baru bisa dilakukan di pertengahan Juli. Alhamdulillah Pak Aden tidak masalah karena bagi beliau yang penting bisa dapat unit. Serta dari kami juga secara aktif menginformasikan ke beliau masalah kedatangan unit, termasuk untuk informasi masalah keterlambatan.
baik kabar baik maupun kabar buruk, semuanya kami informasikan kepada konsumen supaya nantinya konsumen tidak merasa digantung. Nah, kembali ke perjalanan, dari Besole tadi kami melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Medan, kemudian lanjut ke daerah Cawas sebelum akhirnya nanti masuk ke perbatasan daerah Gunung Kidul, tepatnya di daerah Ngawen. Alhamdulillah, meskipun kondisinya sedang PPKM, tetapi untuk proses pengiriman unit dari pihak pabrik menuju ke dealer untuk bulan Juli ini relatif lebih lancar jika dibandingkan dengan bulan Juni kemarin. Saat ini berbagai unit sudah mulai berdatangan. Untuk gelombang yang saat ini didominasi oleh expander cross premium. Kalau untuk expander cross yang medik biasa saat ini belum ada kedatangan. Kemungkinan besar minggu depan sudah mulai berdatangan untuk expander cross yang medik biasanya. Tapi untuk tiap daerah kemungkinan kondisinya ada perbedaan. Ada beberapa daerah yang expander cross premiumnya belum datang, tapi expander cross medik biasanya malah sudah datang dulu. Nah, kalau di tempat kami yang sudah datang duluan kebanyakan expander cross premium dan juga expander yang tipe sport rock auto skid. Untuk proses perjalanannya sendiri alhamdulillah berlangsung dengan sangat lancar. Di sini kondisi jalanannya tidak terlalu ramai. Untuk kontur jalanannya memang naik turun, tetapi jalanannya sudah halus. Lebih cepat dari perkiraan awal. Ternyata baru 1 jam perjalanan, tepatnya sekitar pukul 2, kami sudah memasuki perbatasan dengan daerah Gunung Kidul. Ciri utamanya ditandai dengan 2 buah tugu yang besar ini. Nah, di sini untuk perbatasannya juga alhamdulillah tidak ada penyekatan, sehingga untuk proses pengirimannya juga berlangsung dengan lancar. Tapi kalaupun ada penyekatan, insya Allah kami sudah siap karena dari kantor kami sudah dibekali dengan surat tugas. Dalam 2 bulan terakhir, kami sudah 2 kali melakukan pengiriman ke daerah Wonosari Gunung Kidul. Sebelumnya kami sudah melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Expander kepada Mbak Lisna dan juga Pak Iwan. Nah, kalau kali ini juga sama di daerah Wonosari. Di sini saya sekaligus menjawab pertanyaan dari para konsumen yang menanyakan mengenai masalah plat nomornya. Kalau dari daerah Jogja membeli dari dealer kami di Kartosuro, bagaimana untuk masalah plat nomornya? Nah, untuk masalah plat nomornya tidak perlu khawatir. Nanti untuk plat nomornya tetap AB sesuai dengan KTP asal dan itu tidak ada tambahan biaya sama sekali. Demikian juga untuk masalah STNK dan juga BPKB tetap Jogja. Jadi tidak ada istilah kalau membeli di Kartosuro nanti platnya harus AD. Nanti kalau mau AB harus balik nama terlebih dahulu. Termasuk untuk masalah program gratis servisnya juga tidak ada masalah karena program gratis servis tersebut berlaku di semua jaringan mobil Mitsubishi di seluruh Indonesia. Jadi apabila melakukan servis di selain daerah Kartosuro, misalnya mau melakukan servis di bengkel resmi Yogyakarta, maka untuk biaya servisnya juga tetap gratis karena ini merupakan program dari Mitsubishi Pusat. Nah, untuk masalah tenaga mesin juga tidak perlu khawatir karena mobil Expander ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc sehingga untuk melewati jalur tanjakan tidak ada masalah. Demikian juga jika terjebak dalam posisi macet di tanjakan, kita juga tidak perlu khawatir karena untuk mobil Mitsubishi Expander Cross yang tipe premium package ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Hill Start Assist, sehingga jika kita terjebak macet dari stop and go kita tidak perlu khawatir mobilnya akan mundur ke belakang karena sistemnya secara otomatis akan menahan mobil untuk tidak mundur selama 3-5 detik. Jadi tidak ada istilah mobil Expander tidak kuat di tanjakan. Setelah melalui beberapa jalur tanjakan, akhirnya kami sampai juga di pusat kotanya. Sebenarnya kalau rumah beliau ini berada di daerah Playen. Nah, bagi Anda yang berasal dari daerah Playen Gunung Kidul pasti sudah hafal betul dengan daerah ini. Tapi kebetulan saat ini Pak Aden sedang berdinas di Samarinda, sehingga nantinya mobil Expander Cross Premium Package warna hitam ini akan kami serah terimakan kepada keluarga beliau yang ada di rumah. Di luar dugaan, ternyata untuk perjalanannya hanya memakan waktu sekitar 2 jam, tepat sekitar jam 3 sore. Akhirnya kami sampai juga di daerah Playen ini. Alhamdulillah untuk share lokasi yang diberikan oleh keluarga beliau juga sangat akurat. Meskipun jalanannya agak masuk, tetapi kami bisa sampai tepat di depan rumah beliau. Akhirnya tepat pukul jam 3 lebih sedikit kami sampai di rumah Pak Aden, tepatnya pas asar. Kesan pertama saat sampai di rumah beliau, ini merupakan rumah yang paling modern yang ada di daerah ini. Untuk desainnya sangat futuristik. Alhamdulillah proses pengiriman mobil Expandernya ini berjalan dengan lancar dan Expander Cross Premium Package warna hitam ini pun bisa terparkirkan ke rumah Pak Aden. Untuk kondisi halaman dan juga ruang parkirnya juga sangat luas sehingga mobil ini bisa terparkirkan dengan leluasa. Berhubung Pak Aden sedang dinas di Samarinda, nah di sini kami disambut oleh istri beliau yaitu Bu Nur Halimah. Seperti biasa, di sini pertama-tama kami jelaskan untuk masalah administrasi, mulai dari masalah STNK, kemudian masalah PPKB. Untuk STNK biasanya jadi sekitar 1 bulan dan untuk PPKB biasanya jadi sekitar 4-6 bulan.
Lalu kami jelaskan juga untuk masalah gratis servis. Untuk masalah gratis servis ini termasuk oli dan spare part sampai 50.000 km atau 4 tahun. Nah, di sini untuk gratisnya berlaku di semua jaringan bengkel resmi Mitsubishi di seluruh Indonesia. Jadi jika nantinya mobil ini akan dibawa keluar Jawa, maka untuk gratis servis juga bisa dilakukan di bengkel resmi terdekat. Setelah menjelaskan mengenai berbagai proses administrasi, nah di sini kami lanjutkan dengan menjelaskan berbagai fitur yang ada pada mobil. Pertama, kami mulai dari interior bagian depan. Karena mobil Xpander Cross Premium ini merupakan tipe tertinggi, sehingga fiturnya yang paling banyak di kalangan Xpander. Di sini kami jelaskan mulai dari masalah untuk pengaturan setir dan teleskopik steering, kemudian juga masalah untuk fitur cruise control, serta untuk masalah cara penggunaan fitur tombol start stop engine, karena ini merupakan tombol yang pertama kali beliau gunakan. Demikian juga untuk masalah fitur active stability control dan juga berbagai fitur lainnya. Minimal informasi tersebut dapat tersampaikan sehingga nantinya dapat digunakan secara maksimal. Selama melakukan penjelasan, putri beliau juga ikut menyimak dengan sangat antusias. Putri Pak Aden ini ternyata juga sangat tertarik dengan masalah dunia otomotif dan secara aktif ikut menyimak penjelasan yang kami berikan kepada ibu. Untuk bagian depan ini kami lanjutkan dengan penjelasan mengenai masalah head unit dan juga cara penggunaan transmisi otomatis. Karena sebelumnya untuk mobil yang digunakan oleh Bu Nur Halimah ini merupakan mobil transmisi manual, sehingga perlu agak sedikit beradaptasi untuk menggunakan mobil dengan transmisi otomatis. Setelah penjelasan untuk bagian depan sudah selesai, berikutnya kami jelaskan untuk baris kedua dan juga bagian bagasi. Nah, untuk bagian bagasinya ini yang paling menarik karena putri Pak Aden sudah tidak sabar untuk melihat bagian bagasinya. Kakak ini sangat penasaran karena sebelumnya sudah pernah mengetahui kalau ada mobil Xpander yang bagian interiornya bisa dilipat rata lantai, serta juga bisa diberikan kasur, sehingga untuk perjalanan jarak jauh untuk anak-anak bisa sangat nyaman. Dan ketika jok baris keduanya ini kami lipat rata lantai, nah si kakak langsung dengan nyaman tiduran di baris kedua ini. Ini juga menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh mobil Mitsubishi Xpander, karena antara bagian bagasi dengan baris ketiga dan baris keduanya saling terkoneksi, sehingga jika dilipat bisa flat seperti ini. Ini sangat bermanfaat terutama bagi Anda yang membawa anak-anak, sehingga ketika perjalanan jarak jauh bisa beristirahat dengan nyaman. Kalau kalian lagi mainan di situ sama bunda, aku bawa di sini bisa guling-guling. Betul. Setelah menjelaskan mengenai berbagai fitur yang ada pada bagian interior, selanjutnya kami tunjukkan juga untuk masalah ban serepnya. Nah, untuk ban serepnya ada di bagian bawah. Ini untuk memastikan bahwa semua partnya dalam kondisi terpasang, serta di sini kami jelaskan juga untuk masalah bagaimana cara melepas ban serep. Ini bertujuan barangkali terjadi kondisi darurat, sehingga untuk penggantian ban serep bisa dilakukan secara mandiri. Dan terakhir kami jelaskan juga untuk masalah mesin. Meskipun biasanya bagian ini jarang diakses oleh konsumen, tapi informasi ini juga kami sampaikan untuk berjaga-jaga barangkali suatu saat ada kondisi darurat yang mengharuskan untuk melakukan pengecekan ke bagian mesin. Alhamdulillah proses penjelasannya berlangsung dengan lancar. Setelah semuanya jelas, kami pun melakukan foto serah terima bersama. Terima kasih banyak Pak Aden, Bu Nur Halimah dan keluarga sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Xpander Cross tipe premium package warna hitam ini kepada Niam. Mudah-mudahan mobil ini bisa menjadi barokah selalu bagi keluarga. Nah, berikut ini ada testimoni dari beliau. Terima kasih udah dikirim mobil Xpandernya. Alhamdulillah. Terima kasih buat Mas Niam dan teman-temannya. Sami-sami, terima kasih juga Bu sudah dilarisi untuk mobil Xpandernya. Mudah-mudahan rezekinya semakin lancar dan keluarga sehat selalu. Nah, demikian video mengenai proses pengiriman mobil Mitsubishi Xpander Cross tipe premium package warna hitam kepada konsumen kami, Bapak Aden, dari wilayah Gunung Kidul. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.